Saudara, Shalom. kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kita, amin. Amin. Dalam seminggu ini dan juga awal bulan Februari, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Apapun masalah kita, kita percaya Tuhan menulis di dalam kehidupannya ada nama Amin, kita. yes. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ya Allah ya Bapa, kami berserah padamu saat ini. Saat kau melihat anak-anakmu merindukan pergumulannya di Jawa, merindukan segala sesuatu yang ada dalam kehidupannya saat ini, kau yang selalu ada, kau yang selalu menemani, kau mencatat nama kami. Terima kasih Bapa, dalam hidup kami anak kau, dalam hidup kami selalu kami sebut namamu Tuhan setiap saat. Haleluya, haleluya. Di telapak tanganmu tertulis namamu, di dalam
masalah. Terima kasih untuk tantangan. Amin. Dalam masalah ada berkat. Dalam tantangan kami terus dipacu untuk berdoa, mempunyai ruang bertumbuh berkomunikasi. Ampuni dosa kesalahan kami Bapa, yang kadang kami lupa dengan waktu, kadang kami lupa dengan ruang doa, kadang kami lupa untuk bersyukur. Terima kasih Yesus. Di dalam masalah kami ada solusi. Kami tidak dibiarkan sendirian Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami berpengharapan penuh padamu, karena Kau yang selalu menyatakan yang terbaik dalam hidup kami. Yang sakit Kau sembuhkan, yang mempunyai beban Kau pulihkan, dan kami percaya dalam segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami Kau izinkan untuk kami tetap ada. Dan Yesus berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus berkata, kau akan dituntut oleh Tuhan. Dan Yesus berkata, ada janji yang akan diberikan. Ada kesabaran dalam hidup anak-anakmu. Ada kesabaran dalam hidup anak-anakmu Tuhan. Kami dipacu dengan kehidupan saat ini. Kami percaya ada Engkau yang selalu menyelamatkan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kita bawa satu pujian haleluya 9 kali. Katakan terima kasih Yesus untuk masalah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sangat luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih.
ini Kau melihat, mari angkat tangan kita. Saat yang mempunyai beban, jangan melihat kiri dan kanan. Haleluya, 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 Yesus, haleluya. Saat kami angkat tangan, Kau turun tangan, Bapa. Saat kami mengangkat tangan, kami berserah padamu agar Kau memberikan jalan. Segala sesuatunya ada dalam tangan-Mu. Segala sesuatunya jawaban ada dalam tangan-Mu, Bapa. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu selalu mengalir tempat ini. Haleluya, haleluya. Curahkan kuasa Roh Kudus di tempat ini, Bapa. Kami berkuasa dalam setiap apapun yang ada, karena Kau berikan kepercayaan ini. Hidup ini titipan Tuhan. Segala sesuatu ini Tuhan, Kau percayakan bagi kami melalui pekerjaan, melalui anak-anak, keuangan kami. Tapi Kau selalu membawa sinar kemuliaan-Mu terjadi. Jadikan kami selalu menjadi lilin dimanapun. Jadikan kami menjadi terang dimanapun, Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, di tempat ini Kau nyatakan kuasa-Mu, ubahkan hidup kami untuk menjadi luar. Terima kasih Yesus, nama-Mu dipermuliakan. Sama-sama kita katakan amin. Ya saudara, kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Amin. Dan saat kita punya masalah, Tuhan bicara bahwa kita punya kuasa dalam ucapan. Ucapan adalah doa. Kadang kita ucapannya kalau lagi kesel gitu, ada sesuatu yang nggak baik ya. Tapi saat ini rubah. Tuhan, masalah saya sudah selesai. Tuhan, keuangan saya sudah selesai. Tuhan, rumah saya sudah terjual. Tuhan, hidup saya berarti. Jadi saat ini, mari kita bawa satu pujian, Ku diberi kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Sampai kuasa Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa yang melawanku? Hidup besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, dengan dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Kedua Engkau Raja segala diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kupakai kuasa Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa yang melawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, dengan dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Pujilah Engkau Raja segala raja. Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Berdiri dengan iman, dengan dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Pujilah Engkau Raja segala raja. Pujilah Engkau Raja segala raja. Pujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mana angkat tangannya pasukan-pasukan Allah. Amin. Kita adalah pasukan-pasukan Allah yang kuat. Amin. Kuat di dalam iman. Mari kita angkat pujian. Kita adalah Laskar Kristus. Saya bukan pasukan yang jahat, pasukan yang kurang, pasukan yang tembak. Saya tidak menembaki musuh,
Kita laksana apa? Kristus. Amin. Kalau laksana Kristus berarti siap, gerak, dor, ayo. Gimana laksana Kristus? Siap, gerak, dor. Sekali lagi, kurang kencang. Laksana Kristus? Siap, gerak, dor. Ya. Nah, saudara, kita akan mendengarkan sebagian firman. Tuhan selalu menjaga kita, selalu menopang kita. Tuhan selalu bertindak dalam setiap masalah kita. Amin. Dan setiap apapun yang kita bawa dalam doa, Tuhan selalu ada. Amin. Terima kasih. Ku yakin saat kau berfirman, ku berani saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh
berterima kasih Bapa lewat pujian, penyembahan, pengagungan kami. Tuhan, kami percaya boleh selalu menyenangkan hati-Mu, boleh menjadi duta yang bagus, karena kami percaya di atas pujian Tuhan bersemayam di atas pujian kami. Amin, Bapak. Kami percaya di dalam hadirat ada pemulihan, ada kesembuhan, Amin. ada terobosan terjadi, Amin. Haleluya, Bapak. ada berkat Yes. yang telah nyatakan sediakan bagi kami. Amin. Saat kami memuji menyembah-Mu Bapa, ada damai di hati kami. Sekalipun banyak hal terjadi dalam hidup kami, tapi Tuhan, lewat nyanyian hati kami, kami kuat, kami berdiri tegak, Yes. teguh di dalam iman, Haleluya. berjalan bersama Engkau Yesus. Haleluya, Bapak. Terima kasih Bapa. Thank you, Jesus. Di awal bulan Februari ini Tuhan Yesus, kami berserah penuh di hadirat. Bapak. Kami angkat pujian syukur kami kehadirat. Sepanjang bulan Januari Tuhan menyertai, mengurapi, bahkan memberkati. Di awal Tuhan bulan Februari ini Bapa, kami minta terus Tuhan menuntun, membimbing, mengarahkan setiap hidup kami di dalam kebenaran-Mu, agar kami kuat, teguh kokoh di jalan iman. Sekalipun banyak tantangan, tapi kami percaya Tuhan selalu ada menyertai hidup kami. Yes. Kami bersyukur Bapa, sampaikan pesan-pesan-Mu Allah Roh Kudus
berbicara lewat bibir dan bibir mulut hamba. Beri hikmat, beri pewahyuan bagi hamba-Mu. Biar Roh Kudus yang ambil alih di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu tanggalkan semua pengetahuan hamba-Mu, segala kekurangan keterbatasan hamba-Mu. Tuhan kami tanggalkan. Biar kuasa Roh Kudus yang bekerja, mengawat, menjamat, mengurapi hamba-Mu, terlebih kami semua yang ada di tempat ini. Kami mengucap syukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Seberapa banyak di tempat ini yang diberkati? Angkat tangannya saudara. Wow, puji nama Tuhan. Saya terberkati sekali ya lewat puji-pujian penyembahan pada saat malam hari ini ya saudara. Yuk kita sama-sama kita membuka firman di dalam Yesaya. Ya. Saudara, ini tuntunan bulan Februari ya, Yesaya 55 ayat 8. Nanti sepenuhnya akan saya sampaikan di grup. Ya, kita baca yuk. Saya beri judul, rancangan itu Tuhan yang buat dalam setiap hidup kita. Bukan kita yang merancangkan, tapi siapa? Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan amin. Yuk kita baca Yesaya 55 ayat 8, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara kekasih, di dalam Yesaya 55 ini, di mana berisi penghiburan, berisi pengharapan, itu bagi umat pilihannya. Ya, puji nama Tuhan ya saudara. Kita bersyukur saudara dan saya adalah umat pilihan Allah. Di mana Yesaya 55 ini nubuatan saudara. Ya, di saat itu umat pilihan Allah itu hidup di dalam pembuangan. Bayangin saudara, di mana? Di Babel. Ya, puji nama Tuhan. Nubuatan Nabi Yesaya ini memiliki rancangan. Rancangan apa saudara? Rancangan damai sejahtera. Ini nubuatan bagi setiap hidup saudara dan saya. Rancangan damai sejahtera itu bagi bangsa Israel yang berdasarkan apa saudara? Berdasarkan kasih Tuhan. Makanya dinyatakan di dalam Yesaya 55 ayat 8 ini, di mana firman Tuhan katakan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Puji nama Tuhan saudara. Kita lihat yuk ayat yang ke-9 nih, kita baca ya. Ya. Di dalam Yesaya ini juga Tuhan berkata, kita baca sama-sama yuk. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Luar biasa saudara. Ya, kita sangat bersyukur. Di dalam Yesaya ini Tuhan berkata, aku akan, artinya mengerjakan, dengar baik-baik, bahwa Tuhan akan mengerjakan bagi saudara dan saya yang ada di tempat ini, yang malam hari ini baik yang mengikuti live streaming, kita percaya dengan iman bahwa Tuhan akan mengerjakan bagimu, bagiku, bagi suamiku, bagi istriku. Ada yang mau istri? Tunjuk istrinya. Yang ada suami, tunjuk suaminya. Tuhan akan mengerjakan bagi suamiku, bagi istriku, bagi anak-anakku, bagi menantuku dan cucu-cucuku. Kita perkatakan tadi, WM mengatakan ucapan kita adalah doa. Kita perkatakan hari ini Tuhan mengerjakan bagi hidupku, bagi istriku, bagi suamiku, bagi anakku, bagi usahaku, bagi bisnis, ekonomi, pekerjaan dan keuanganku. Tuhan mengerjakan di dalam setiap hidupku karena Tuhan merangkai hidupku dengan baik. Makanya firman Tuhan katakan, rancanganku kata Tuhan bukan rancangan. Tuhan yang
menilai setiap kehidupan umat pilihannya. Luar biasa. Makanya kita percaya hari ini, saudara. Seberapa banyak di tempat ini yang percaya Tuhan sedang mengerjakan mujizat, pertolongan, jalan yang firman Tuhan katakan. Bahwa firman Tuhan katakan jalanku bukan jalan. Tuhan sedang mengerjakannya bagi hidup saudara dan saya yang percaya. Katakan bersama saya, amin Tuhan. Akan saya alami dan terjadi di tempat ini. Ada amin saudara? Seringkali anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, seringkali kita mengalami persoalan, masalah dalam hidup kita, kesulitan itu silih berganti. Ya nggak habis-habisnya kok Tuhan, ini baru beres masalah, datang lagi masalah. Kok Tuhan ini belum selesai, kok udah datang lagi persoalan yang baru. Seringkali silih berganti di dalam kehidupan kita. Baik itu masalah keluarga, baik itu masalah keuangan, baik itu masalah usaha, masalah ekonomi, bisnis dalam pekerjaan, baik itu juga masalah pelayanan saudara. Kayaknya masalah ini datang silih berganti. Bukan itu aja, masalah kesehatan kita juga alami. Sepertinya saya menjadi umat pilihan Tuhan, kok saya nggak lancar-lancar ya hidup saya. Seringkali kita alami seperti ini saudara. Tidak lancar. Apa yang dikerjakan itu selalu berjalan mandek, terhambat. Apa yang kita kerjakan selalu mendapatkan kayak seperti kegagalan. Ada hambatan-hambatan di depan kita. Tapi dengar firman Tuhan. Ya, hari ini Tuhan nyatakan di bulan Februari ini saudara, apapun yang saudara dan saya alami, Tuhan ingatkan dan tanamkan di hati saudara dan saya, tanamkan di dalam pikiran hidup saudara dan saya, bahwa Tuhan masih bekerja di dalam hidup saudara dan saya di tempat ini. Beri tepuk tangan yang meriah Bapak. Ada amin saudara? Tuhan masih bekerja. Tuhan tidak membiarkanmu, Tuhan tidak meninggalkanmu. Bahkan Tuhan sedang mengerjakan segala sesuatu dengan rancangan yang indah dalam kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Ada amin saudara? Wow, luar biasa. Bahkan Tuhan katakan, anak-anak Tuhan di tempat ini, bahkan yang mengikuti live streaming, dengar baik-baik. Tuhan sedang, tangan Tuhan ini sedang merangkai saudara, hidup saudara dan saya di tempat ini, untuk saudara merancangkan sesuatu yang baik dalam hidupmu. Ada amin? Amin. Sekalipun aku mengalami kesusahan, kesulitan silih berganti, tapi dengar baik-baik. Hari ini pesan Tuhan buat saudara dan saya, apapun yang sedang kau hadapi hari ini, sesulit, seberat apapun, dengar, tanamkan di hati saudara, bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi hidup saudara dan saya. Katakan, Tuhan Yesus mengasihi aku. Seberapa banyak di sini yang yakin kalau Tuhan Yesus mengasihi? Boleh angkat tangan saudara. Harus punya keyakinan di dalam diri. Kita harus punya iman bahwa Yesus mengasihi kita. Tuhan tetap setia. Tuhan gak pernah membiarkan kita. Walaupun saudara sebenarnya, sesungguhnya kita gak layak untuk dikasihi sama Tuhan. Ada yang tahu kenapa kita gak layak? Seringkali kita menjadi umat pilihan gak taat saudara. Seringkali kita menjadi umat pilihan, kita nggak setia sama Tuhan. Seringkali kita menjadi umat pilihan, kita juga tidak pernah bersyukur, tidak pernah berterima kasih. Dilupakan semua karya Tuhan di dalam hidup kita, karya salib Tuhan di dalam kehidupan kita, yang Tuhan berikan nyawanya untuk memberi hidup saudara dan saya berkemenangan. Ada amin saudara? Sebenarnya kita nggak layak menerima kasih Tuhan. Kenapa saya katakan nggak layak? Seringkali kita nggak taat sama Dia untuk ibadah, untuk berdoa, bahkan untuk melayani, untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk ya memberikan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita nggak lakukan dalam hidup kita. Tapi hari ini dengar baik-baik saudara, bahwa Tuhan selalu memperhatikan hidup pribadi lepas pribadi di tempat ini. Ada amin saudara?
Walaupun kita nggak layak, tapi Tuhan Yesus selalu mengasihi hidup saudara dan saya di tempat ini, karena engkau berharga di mata Tuhan. Amin, saudara. Manusia tidak menghargai kita, nggak apa-apa, tapi Tuhan Yesus selalu memperhatikan hidup kita. Tuhan Yesus selalu mengasihi hidup saudara dan saya. Terlebih saat kita alami masalah, persoalan, pergumulan di dalam hidup. Kadangkala saudara kita punya beban berat dalam hidup. Kita sudah berdoa, kita sudah beribadah, kita sudah melayani, kita sudah memuji, kita sudah menyembah Tuhan. Kadang-kadang doa kita nggak dijawab sama Tuhan, kita marah sama Tuhan. Betul nggak? Kita marah sama Tuhan, kita kecewa sama Tuhan. Tuhan, aku kan sudah berdoa, Tuhan, aku kan sudah melayani, Tuhan, kan aku sudah berbuat menjadi berkat buat banyak orang. Kok Tuhan gak jawab doaku? Ini firman Tuhan. Rancanganmu bukan rancanganku, kata Tuhan. Karena Tuhan selalu merancangkan yang terbaik buat kebaikan atas hidup kita, anak-anak Tuhan. Makanya kenapa kita merasa gak layak kita menerima kasih Tuhan Yesus? Karena ini saudara hidup kita yang tidak pernah bersyukur. Hidup kita ketika kita tidak mendapatkan diberkati Tuhan, kita susah, kita mulai ngomel, mulai bersungut-sungut sama Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Hati-hati anak-anak Tuhan. Walaupun kita sering seperti yang saya sebutkan tadi, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Amin, saudara. Saudara banyak merasakan kasih Tuhan. Saya merasakan kasih Tuhan di tempat ini, saudara. Saya bukan cengeng, tapi saya merasakan kuasa Tuhan, kasih Tuhan begitu nyata dalam hidup kita. Seringkali kita nggak taat, seringkali kita nggak setia, tapi Yesus tetap mengasihi hidup saudara dan saya di tempat ini. Amin, saudara. Amin. Oleh sebab itu, mari malam hari ini, saudaraku, hari ini di awal bulan Februari, saudara, yuk belajar mengingatkan diri kita sendiri. Ingatkan pada diri kita sendiri. Bicara pada diri kita sendiri. Ayo ingatkan. Seringkali kita lupa bahwa kita punya Tuhan Yesus yang memperhatikan hidup kita. Kita lupa punya Tuhan Yesus yang gak pernah membiarkan hidup kita. Kita lupa kita punya Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita, walau kita mengecewakan Dia, menyakiti Dia. Tapi hari ini dengar baik-baik, yuk mari kita ingatkan diri kita sendiri. Berkata pada dirimu sendiri, ikuti saya. Misalnya namamu Lani. Percayalah Lani, bahwa Tuhan Yesus masih bekerja. Tuhan Yesus sedang merangkai hidupmu. Sebut nama saudara yuk. 1, 2, 3 dengan iman. Tuhan akan nyatakan kuasanya di tempat ini. 2, 3. Percayalah, sebut namamu. Percayalah Lani, bahwa Tuhan Yesus masih bekerja. Tuhan Yesus masih merangkai hidup saya untuk lebih baik lagi. Amin, saudara. Sekarang sendiri, nggak usah dibantu sama saya. 1, 2, 3. Katakan, percayalah. Nama saudara sebut sambil berdoa, saudara. Percayalah. Mana suaranya? Di hati. Ayo. Saudara, kita perlu belajar berbicara pada diri kita sendiri. Kita perlu belajar saat kita lemah. Kita perlu belajar saat kita takut, sedih, khawatir, cemas. Kita perlu belajar, saudara, saat kita di titik terendah. Belajar berbicara pada diri sendiri. Perkatakan, ucapkan dengan iman. Apa yang kau ucapkan itu adalah doa. Puji
nama Tuhan, saudara. Saat kita susah, ingatkan diri kita sendiri. Lani, jangan sedih, jangan susah. Lani, bangkit. Masih ada Tuhan Yesus. Dia mengasihimu. Dia tahu isi hatimu. Dia masih bekerja buatmu. Jangan kau lemah. Bicara. Saya seringkali ngomong sendiri, saudara. Bicara pada diri. Karena saya perlu kekuatan. Saat saya memperkatakan pada diri saya sendiri, ada kekuatan yang Tuhan beri. Ada amin, saudara? Respon firman Tuhan. Belajar anak-anak Tuhan di tempat ini. Mengingatkan diri kita sendiri untuk selalu setia sama Tuhan Yesus. Taat sama Tuhan Yesus. Merespon kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Kita respon, kita lakukan di dalam hidup kita. Bukan hanya memperkatakan, tapi melakukan, praktekkan dalam hidup. Gak gampang, Bu, betul. Karena kita masih manusia, daging kita masih kuat, tapi kalahkan kedagingan. Karena setingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalan, dan rancanganku dari rancanganmu. Itu yang Tuhan katakan hari ini. Tuhan Yesus mau saudara merespon dengan benar. Apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, belajar percaya. Belajar menyerahkan sepenuhnya hidup kita, masalah, persoalan, pergumulan kita 100% berikan hanya kepada Tuhan. Tadi Bu El mengatakan berbeda. Jangan bimbang, jangan takut. Kita buka yuk ayatnya, Yesaya 41. Ya, ayat 10. Saya mau baca sama-sama yuk semua di tempat ini. Biar firman ini melekat. Bulan Februari inilah yang Tuhan sampaikan buat saudara dan saya. 2, 3. Janganlah takut, sebab aku, kata Tuhan, menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, kata Tuhan. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang percaya katakan amin. Ini Tuhan akan nyatakan buat ibu saudara dan saya. Jangan takut. Bicara pada dirimu sendiri, jangan takut Lani. Kau masih punya Tuhan Yesus. Jangan bimbang karena Allahmu tidak pernah meninggalkan engkau. Teguhkanlah imanmu. Percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong engkau. Amin. Tuhan memegang engkau dengan tangan kanannya. Artinya ada kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan yang membawa engkau pada kemenangan di dalam hidup. Penyakitmu disembuhkan. Oh, dokter mengatakan penyakitmu kronis, tapi percaya oleh bilur Yesus engkau sembuh malam hari ini. Makin punya iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Makanya kita respon firman Tuhan. Tapi satu hal pesan Tuhan buat setiap kita. Bicara pada diri kita sendiri yang positif. Katakan firman dalam hidup kita. Kenapa saudara? Kita mau belajar. Belajar percaya serta menyerahkan seluruh hidup kita 100% sama Tuhan. Karena kita percaya penyertaan Tuhan Yesus itu nyata buat saudara dan saya sebagai umat pilihannya. Ada amin saudara? Ada amin saudara? Ada Tuhan Yesus yang selalu memperhatikan hidupmu. Katakan kiri kananmu, ada Tuhan Yesus yang memperhatikan hidupmu. Amin saudara? Siapa yang percaya hidupmu diperhatikan sama Tuhan Yesus? Siapa yang gak percaya? Saya tanya yang gak percaya. Soalnya yang gak percaya selalu apa saudara? Tahu ya? Mengeluh, aduh, takut, bimbang, khawatir. Berarti gak percaya itu ya. Tapi yang percaya, wow, Tuhan memperhatikan hidupku. Setiap menit, setiap detik, setiap jam, 24 jam Tuhan perhatikan hidup kita. Makanya jangan takut bimbang. Yang Tuhan ingatkan hari ini,
perangi iblis. Namun benih jemaat umat Tuhan di tempat ini, ayo tetap bangun, penuhi rohmu, beri makan. Peperangan rohani itu penting. Kenapa? Karena iblis selalu menyerang kita. Iblis selalu mengecoh kita. Iblis tahu kelemahan nih saudara dan saya. Apa kelemahanmu? Itu akan dipakai sama iblis. Tanpa kita sadar, saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini, kelemahan kita adalah pikiran kita. Ada amin? Kelemahan saudara dan saya adalah pikiran. Yang membuat pikiran kita negatif, membuat pikiran kita cemas, membuat pikiran kita takut, khawatir, bahkan bimbang, membuat pikiran kita mengeluh. Itu pekerjaan iblis, saudara. Jangan terkecoh. Katakan kiri kananmu, jangan terkecoh. Ya, jujur. Tadi saya terberkati loh dengar. Saya nggak janjiannya Bu WL ya. Jangan usir masalah kita dalam hidup kita. Betul nggak? Karena masalah itu pasti setiap kita punya masalah. Kita usir-usir juga nggak akan pergi, saudara. Masalah itu tetap ada dalam hidup kita. Tapi dengar baik-baik, saudara, tidak usah perlu khawatir tentang masalahmu. Kenapa? Sekalipun aku punya masalah, sekalipun aku punya beban berat, punya kesulitan, baik di dalam ekonomi keuangan maupun dalam sakit penyakit, aku percaya Tuhan akan menolong aku. Siapa yang menolong? Gak usah usir masalah, pergi lu masalah. Aduh, ini pusing nih. Nih gue nyari di tempat lain dah supaya aku nggak pusing nih. Ya cari, supaya hatiku tenang nih. Cari hiburan lah. Tidak usah, saudara. Kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Kita punya iman, ada tangan Tuhan yang memegang kita. Makanya kuasai pikiran kita. Perangi. Ya, perangi. Jangan terkecoh. Kalau kita mulai ada khawatir, cemas, ada dalam pikiran kita mulai takut, kita mulai tangking dalam nama Tuhan Yesus. Berkatakan dengan iman, aku percaya Tuhan, ada roh Tuhan di dalam hidupku lebih besar. Engkau Roh Kudus yang ambil alih pikiran dan hatiku. Berbicara pada diri sendiri, maka engkau akan kuat kembali. Kita baca yuk di Efesus 3 ayat 16 dan 17. Kenapa kita nggak usah mengusir masalah kita? Kenapa kita tidak perlu khawatir tentang masalah kita? Karena kita punya Yesus. Di balik masalah yang kita alami, kita percaya ada kemuliaan Tuhan, ada berkat, ada janji Tuhan, ada mujizat, ada kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Udah dapat? Kita baca 2-3. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. 17. Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bagaimana kita menguasai pikiran kita? Kembali ayat yang ke-16. Bagaimana saudara menguasai, memerangi pikiran saudara? Ini kuncinya. Apa saudara? 2-3. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan dikuatkan, meneguhkan iman kita. Artinya apa saudara? Yuk, dikuatkan oleh Roh Kudus saat saudara berdoa. Kuasa doa itu nyata dalam hidup kita. Ada amin saudara?
Mari. Makanya saya katakan dari awal, beri makan makanan rohani kita. Jangan yang kita kasih makan itu jasmani aja. Rohani kita juga perlu diberi makan. Apa makanan rohanimu? Baca firman. Bukan hanya baca, renungkan dan lakukan. Apa beri makan apa roh kita? Naikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Apalagi berdoa. Itu melakukan di dalam hidup kita. Karena saya percaya saudara, saya yakin di dalam hadirat Tuhan, saudara dan saya akan menerima urapan yang baru. Amin. Di dalam hadirat Tuhan, maka ketika roh kita lemah, kita akan kembali kuat. Amin. Kenapa? Karena ada roh Allah di dalam batin kita, terkoneksi dengan Tuhan. Saat kita memuji menyembah Tuhan, berkata-kata di dalam doa, kuasa doa dinyatakan dalam hidup kita. Makanya jangan usir masalah, tapi berlutut berdoa menurut kekayaan kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya saat kita ada berdoa di hadirat Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan, membuka pintu, bahkan memberi kesembuhan buat saudara dan saya. Makanya mari saudara, saya sangat yakin. Kenapa? Yuk kita berdoa memuji menyembah Tuhan. Saat kita memuji menyembah Tuhan, urapan Tuhan selalu Tuhan berikan buat setiap kita. Saudara diurapi oleh Tuhan, masalah boleh ada, beban persoalan kesulitan boleh ada, tapi dengan urapan Tuhan, saudara bisa menghadapi tantangan dalam hidupmu. Ada amin saudara? Dengan urapan Tuhan, di mana saudara percaya bahwa Tuhan penolong sejati dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena urapan berbicara kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Urapan Tuhan selalu Tuhan berikan bagi setiap kita, selalu baru setiap hari. Jadi bukan yang bulan lalu ya. Makanya setiap awal bulan saya selalu pengurapan. Padahal setiap pagi Tuhan juga mengurapi. Setiap kita berdoa memuji menyembah Tuhan, kita menerima pengurapan Tuhan yang baru. Puji nama Tuhan. Ayat yang 19 Pak. Yuk kita baca. Kita percaya dengan iman bahwa kemenangan Tuhan akan berikan bagi setiap kita. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ada roh Allah yang memimpin kita. Ada roh Allah yang menuntun hidup saudara dan saya. Ada roh Allah yang selalu memimpin setiap jalan langkah hidup saudara dan saya. Orang-orang yang selalu memiliki keintiman dengan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Sebab kata Tuhan, aku menyertai engkau. Ini janji Tuhan. Kalau Tuhan janji pasti digenapi enggak? Ketika Tuhan menyertai hidup saudara dan saya, ketika Tuhan berkata, nah gak usah takut bahwa aku menyertaimu, kita punya iman. Ini satu janji Tuhan buat hidup saudara dan saya, bahwa hidup kita aman. Hidup saudara dan saya aman di tengah situasi apapun yang kau hadapi hari ini. Kenapa saya katakan aman? Karena Tuhan Yesus menyertai kita. Amin saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Begitupun yang dialami bangsa Israel di saat pembuangan di Babel. Tuhan menyertai umat pilihannya. Di bulan Februari ini kita percaya Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Tentang bagaimana doa memuji dan menyembah Tuhan, saya sangat terberkati di dalam 1 Samuel. Yuk terakhir ya, 1 Samuel 16 ayat 18 sampai 23. Kita baca sama-sama. Ini berbicara contoh yang harus kita tiru, yang harus kita kerjakan. Dan saya belajar dari seorang yang bernama Daud. Yuk kita baca 1 Samuel 16 ayat 18 sampai 23. Kita baca sama-sama ya. Yuk.
2, 3. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Betlehem itu yang pandai apa saudara? Main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. 19. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan. Nah, Saul nih, ya lagi bimbang hatinya, nggak damai. Dia berkata apa? Suruhlah kepada anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Dia sebagai gembala. 20. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantara Daud anaknya. 21. Demikian Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. 22. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. 23, baca sama-sama yuk. 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada siapa? Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa apa saudara? Lega. Saul merasa apa saudara? Nyaman. Saul merasa apa? Roh yang jahat itu undur daripadanya. Wow, luar biasa. Saudara, ini janji Tuhan buat saudara dan saya. Dikatakan main kecapi bukan sekedar main musik saudara. Bukan hanya main musik. Tapi Daud diurapi oleh Tuhan. Luar biasa. Tuhan pakai kehidupan Daud untuk membebaskan Saul. Ada amin saudara? Dari apa? Dari rasa takut, dari trauma, dari pikiran-pikiran yang gak ada damai, gak tenang. Luar biasa. Tapi dengan baik-baik. Saat Daud memainkan kecapi, roh jahat yang menghantui, menyerang pikiran Saul itu keluar. Ada apa saudara? Roh yang mengganggu pikiran Saul ketika Daud mengangkat puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ketika Daud berdoa pada Tuhan, roh yang ada di pikiran yang jahat itu keluar dari Saul, undur dari Saul. Apa artinya saudara? Daud main kecapi bukan hanya main musik, tapi ini bentuk penyembahan Daud kepada Tuhan. Ada amin saudara? Ini bentuk doanya Daud kepada Tuhan. Di saat Daud memainkan kecapi, saat dia menyembah Tuhan, di saat dia berdoa, kuasa Tuhan bekerja dalam hidup Daud. Setan, iblis yang menghantui pikiran Saul itu pergi keluar saudara. Maka di dalam pikiran Saul ada damai. Ada amin saudara? Daud tahu itu. Makanya dia lakukan kerjakan dalam hidupnya. Puji nama Tuhan saudara. Setiap hari dia memainkan kecapi, menyanyikan lagu. Lagu apa yang bisa membuat pikiran Saul damai? Ini ajaran buat saudara dan saya. Saudara galau, saudara gak ada damai, yuk. Kadang-kadang tanpa kita sadari mulut kita menyanyi, saudara.
yang membelah dan seringkali kita nyanyi tanpa sengaja. Roh Kudus memimpin kita untuk mengangkat puji-pujian, penyembahan. Saat kita punya kesulitan baik di dalam segala masalah pergumulan hidup, seringkali tanpa sadar kita mengangkat pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Siapa itu yang memimpin? Roh Kudus, saudara. Amin, saudara. Makanya saya percaya ketika Daud mengambil kecapi dan memainkannya, Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripada Saul. Saat kita mulai cemas khawatir, naikkan puji-pujian di rumah. Saya nggak bisa nyanyi, Bu. Nyanyi yang gampang aja, seperti tadi lagu Haleluya 12 kali. Saat kita mengangkat pujian dengan segenap hati kita, hadirat Tuhan hadir memberi kita kelegaan, kelepasan, kesembuhan, pemulihan. Itu Tuhan nyatakan. Belajar, saudara. Makanya pikiran Saul tetap ada damai ketika Daud mengangkat pujian dan doa penyembahan. Ada amin, saudara. Ini firman Tuhan. Kita belajar seperti Daud yuk. Setiap hari menabur benih, memuji menyembah Tuhan. Setiap jam berapa, saudara? Gak ada yang tahu. Setiap jam 7 malam kita bersama memuji menyembah Tuhan. Bukan rutinitas, tapi ini satu kebutuhan dalam hidup kita untuk memberi makan rohani kita. Amin, saudara. Jangan punya masalah baru cari Tuhan, nggak punya, sudah dapat jawaban dari Tuhan, kita nggak cari Tuhan lagi. Tetap bangun keintiman. Daud tahu apa yang ia harus naikkan di dalam doa-doanya, karena ada roh Allah yang memimpin dia. Ada roh Tuhan yang menuntun dia. Ada roh Tuhan yang selalu hadir. Daud berdoa buat Saul. Dia tidak cari posisi. Daud melayani Saul. Dia tidak mencari ketenaran. Tapi Daud melayani untuk membawa Saul ketenangan di dalam hidupnya. Itu bentuk dari pelayanan. Begitupun hidup saudara dan saya. Urapan Tuhan itu berbeda-beda. Ada sebagai WL, pendoa, pengkhotbah. Urapan Tuhan itu beda-beda bagi setiap kita. Bahkan Tuhan beri hikmat untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Itu urapan Tuhan. Tapi mari saudara, ketika kita bersatu, talenta karunia urapan yang Tuhan beri buat setiap hidup saudara dan saya hari ini, kita mau berikan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, untuk melayani. Ada amin, saudara? Seperti Daud melayani siapa? Saul. Dia menjadi pelayannya Saul. Begitupun hidup saudara dan saya. Setiap kita, saya mau katakan, punya urapan yang berbeda. Tapi Tuhan katakan di bulan Februari ini, sudah waktunya anak-anak Tuhan, anak-anakku masuk di dalam terobosan seperti Daud. Sudah waktunya, kata Tuhan, penabur benih masuk di dalam terobosan untuk menjadi berkat. Ada amin, saudara? Hidup dengan urapan Tuhan, kita menjadi berkat bagi banyak orang, menguatkan orang di sekitar kita, mendoakan orang di sekitar kita. Karena orang yang diurapi, Daud orang yang diurapi oleh Tuhan,
hidupnya berdampak. Ini buktinya, saudara. Artinya saudara dan saya adalah orang yang diurapi Tuhan. Amin. Makanya saya percaya hidup kita boleh berdampak bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di bulan Februari ini kita mau lebih lagi intim dekat dengan Tuhan, maju terus di dalam melayani, memberikan hidup kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus, berdampak bagi orang di sekitar kita, di sekeliling kita. Di luar sana banyak orang yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, kekuatan. Dengan hidup saudara dan saya, kita boleh menjadi berkat. Bukan hanya sekedar berdoa, memuji, menyembah Tuhan, tapi kita mau melayani. Katakan kiri kananmu, kamu mau melayani enggak? Ya, puji nama Tuhan semua. Saat saya membuat firman ini, saudara, saat saya memuji menyembah Tuhan, Tuhan perlihatkan bagi saudara dan saya di bulan Februari ini, penglihatan yang saya lihat, Tuhan memberikan jubah. Saya sudah sampaikan di para imam doa, ada jubah yang baru yang Tuhan kenakan buat saudara dan saya. Dan kita pakai jubah ini untuk masuk di dalam terobosan pelayanan, melayani, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita melayani, kita berdasarkan apa, saudara? Kasih Tuhan Yesus. Diberkati untuk jadi berkat, disembuhkan untuk menyembuhkan, dipulihkan untuk memulihkan, dimenangkan, diselamatkan untuk menyelamatkan. Kita boleh membawa jiwa-jiwa datang untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada amin, saudara? Yuk, mari kita siapkan hati kita. Ya, kita tetap berdoa, tetap bersekutu, tetap intim dekat dengan Tuhan, dan kita tetap maju melayani Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, kita mau minta pengurapan Tuhan turun atas setiap kita. Persiapkan, kita mau jujur di hadapan Tuhan ya saudara. Selama bulan Januari, banyak hal yang kita lakukan, perbuat. Mungkin kita mengecewakan Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Tapi hari ini kita mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saudara mau jujur di hadapan Tuhan. Saya mengundang Bapak Andri, Bapak Willy untuk maju ke depan. Kita mengangkat pujian, karena salibmu aku hidup. Mari arahkan hati kita. Kita mau datang ke Bapak Tuhan Yesus. Kita mau bersujud bersih, membawa hidup kita. Kita percaya ada perubahan, ada terobosan akan Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau minta ampun atas segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita selama bulan Januari sampai hari ini. Kita mau datang sama kita percaya ada kuasa Tuhan, lukisan dan saudara mau datang di bawah kaki, meletakkan setiap pribadi berdoa. Siapkan hati saudara dan saya untuk menerima perjamuan kudus. Mari kita mau datang dengan jujur di hadapan Tuhan. Sebelum saudara dan saya hidangan makan dan minum perjamuan kudus, mari kita mau
Mari saudara, minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus setia dalam hati. Waktu kau mengaku dosa-dosa, waktu kau melepaskan kesombongan, waktu kau melepaskan keakuan, Tuhan akan melayakan segala dosa. Tuhan akan sucikan, Tuhan akan bahagia. Dibebaskan, dimerdekakan oleh kuasa darah Tuhan Yesus, disembuhkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus, dan kau berkemenangan karena salib Tuhan. Katakan Yesus, karena salibmu, Engkau yang berkuasa, sanggup Para imam akan pujian ini, saya akan berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan. Basuh kami dengan kuasa darah Yesus, lahirkan hidupku oleh kuasa darah Yesus. Sucikan, kuduskan kami, pulihkan kami, basuh kami Bapa di dalam nama Yesus. Ampuni segala pelanggaran kami, ampuni segala perbuatan kami yang mendukakan hati-Mu Roh Kudus, yang mendukakan hati-Mu Bapa. Basuh kami Bapa dengan darah Yesus. Kami minta perkenanan-Mu Tuhan, sebelum kami sehidangan dengan tubuh dan darah Yesus, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kami minta perkenanan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, sampaikan isi hati-Mu, berbicaralah bagi kami pribadi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari biar aku percaya dalam aku Tuhan Yesus. Berikan aku Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sebagai hamba Tuhan memakai otoritas yang dari Engkau, Kau menyucikan, menguduskan roh dan anggur dengan mengubahkan tubuh dan darah Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku percaya Tuhan berfirman, berbicara bagi setiap kami umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bersekutu dengan tubuh darah Yesus. Kami dengan ucapan syukur, terima kasih kami buat karya salib-Mu, pengamatan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengubahkan hidup kami, menyelamatkan
bersama Tuhan Yesus. Hidup diselamatkan, hidup diurapi, hidup diberkati. Aku percaya roti ini bukan roti biasa, tapi roti ini adalah bukti kasih Tuhan Yesus. Roti ini akan ubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus yang hancur di kayu salib. Amin. Di dalam nama saudara sedang bangkit berdiri. Mari kita akan puji. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Hamba-Mu mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan berbicara, berfirman bagi setiap kami. Bila firman-Mu boleh menegur, menguatkan, membangkitkan setiap iman kami, hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya mendapatkan Matius 14 ayat 27b. Tuhan katakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Mari saudara, kita angkat tubuh Kristus lebih dari atas kepala. Waktu engkau memakannya, engkau bersekutu dengan tubuh Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, kutuk dilepaskan jadi berkat, bahkan hidupmu dipulihkan, dosamu diampuni. Mari angkat lebih dari atas kepala. Dengarlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Saudara, bukankah yang kau pegang adalah tubuh Tuhan Yesus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita angkat darah Tuhan Yesus. Saudara percaya darah Tuhan Yesus yang mengampuni segala dosamu. Darah Tuhan Yesus yang menyembuhkan engkau. Kita percaya darah Tuhan Yesus yang memateraikan hidupmu dengan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang memberi engkau kelepasan, kebebasan, kelegaan, kemerdekaan, bahkan memberi engkau kemenangan. Darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib memateraikan hidupmu. Dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu hari yang baru dalam kerajaan Allah. Saudara, bukankah yang kau pegang adalah darah Tuhan Yesus? Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara naikkan ucapan syukurmu pada Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya.
saudara angkat lebih dari atas hamba. Hambamu Tuhan, hambamu minta pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Hamba minta kuasa-Mu Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang dalam pergumulan, baik pergumulan keuangan, pergumulan kesehatan, pergumulan di dalam pekerjaan, pergumulan di dalam keluarga, pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan dalam usaha. Malam hari ini Tuhan, aku percaya mujizat-Mu Tuhan nyatakan, mujizat-Mu terjadi Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Kami minta urapan-Mu, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, mari angkat kedua tangan saudara kita, minta pengurapan Allah. Katakan, urapi aku Tuhan, manteraikan aku dengan kuasa dari Tuhan. Mari saudara, kita buat tanda salib di kening kita di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau masih ada, oleskan di bagianmu yang sakit, oleskan di bagian tubuh. Minta saudara angkat kedua tangan, angkat kedua tanganmu, minta pengurapan ilahi turun atas. Katakan, urapi kami Tuhan. Mari angkat kedua tangan. Inilah waktunya menerima sesuatu dari Tuhan. Percaya dengan iman, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyertai engkau. Apapun yang sedang terjadi di dalam hidupmu di bulan Februari ini, punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Tuhan sedang bekerja, tangan Tuhan sedang merangkai yang baik dalam hidupmu. Mari, Tuhan sedang merangkai di dalam usahamu, Tuhan sedang merangkai dalam pekerjaanmu, Tuhan sedang merangkai dalam pelayananmu, Tuhan sedang merangkai dalam rumah tanggamu, Tuhan sedang merangkai dalam bisnismu, Tuhan merangkai dalam ekonomimu. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang mengurapinya, Tuhan yang memanteraikannya dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Tuhan yang merangkai kesembuhan, penyakit kronis boleh ada, tapi malam hari ini dengan urapan Tuhan, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuh, engkau sembuh, engkau sudah sembuh. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu, katakan, penuhi aku Tuhan. Beri diri katakan, urapi aku Tuhan. Yes, aku terima dalam nama Tuhan. Seperti rusa ini hati kami malam.
Diberkati rumah tangga kami, keluarga kami. Tuhan memperhatikan kami oleh kuasa dari Yesus. Kami lebih dari pemenang. Ada damai, ada sejahtera, ada sukacita. Kami terima malam hari ini. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat kelimpahan. Kami terima Tuhan, karena kami orang-orang yang diurapi. Kami percaya ada kelegaan, kelepasan, kekuatan yang baru. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Mujizat keajaiban terjadi di tempat ini. Kami boleh menerima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Silakan duduk sekarang. Ya saudara, kita akan memberikan yang terbaik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan, oleh makanan rohani yang sudah Kau berikan Tuhan. Kami terus Tuhan dibimbing oleh Engkau. Kami terus Tuhan minta anugerah-Mu selalu ada. Berkati hamba-Mu bulan yang sudah menyampaikan firman. Bapa, sebentar akan kami memberikan yang terbaik daripada-Mu. Kami diberikan suatu hal kepercayaan melalui pekerjaan, melalui segala sesuatu yang bisa kami gerakkan, dan kami akan memberikan padamu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, nama-Mu dimuliakan, haleluya, amin. Ya saudara, tiap langkah kita diatur oleh Tuhan, walaupun kita yang memilih. Ya, haleluya. Mimpiku
Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur berterima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh rasakan tuntunan-Mu ya Bapa. Yes. Kami boleh mengalami Tuhan Amin. berkat-berkat-Mu Tuhan yang Kau kerjakan di dalam hidup kami lewat usaha pekerjaan kami Bapa. Kami mengucap syukur Bapa untuk pada sore hari ini kami boleh menerima firman-Mu ya Bapa. Yes. Biarlah firman-Mu terus mengingatkan kami supaya kami boleh lebih taat dipimpin oleh firman-Mu ya Bapa. Amin. Kami sadar kami tidak bisa hidup sendiri Tuhan. Kami sadar kami tidak kuat, kami tidak mampu di tengah dunia badai yang begitu menakutkan, di tengah situasi dunia yang menyeramkan Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan yang membimbing kami, yang menolong kami. Kami percaya Tuhan kuasa Allah lebih dahsyat Amin. yang senantiasa menopang kami Tuhan. Hari-hari ini Tuhan kami menyadari bahwa kedatangan-Mu sudah tidak akan lama lagi Tuhan. Kami percaya hidup ini kami mau taruh di dalam Engkau. Kami mau serahkan, kami mau patuh dan taat akan firman-Mu ya Bapa, yang menjadi kekuatan, yang menjadi dasar dalam hidup kami, yang memampukan kami hidup kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa. Biarlah hari-hari ini Tuhan kami tidak melewatkan setiap detik di dalam kehidupan kami. Kami boleh selalu bawa hidup kami di dalam Engkau. Kami boleh bawa semuanya yang ada di dalam hidup kami, segala kelemahan kami, kekurangan kami, keberadaan kami di dalam Engkau. Kami boleh lebih sungguh-sungguh Tuhan duduk diam di dalam kaki-Mu. Kami sungguh-sungguh boleh menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau adalah satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya di dunia ini yang kami dapat harapkan Tuhan. Di dunia ini kami tidak mampu Tuhan mengandalkan siapapun Tuhan. Hanya Engkau Allah sendiri yang hidup, Allah sendiri yang memegang tangan kami. Engkau yang menuntun kami ke dalam kebenaran Tuhan. Mari Tuhan terangi hidup kami Tuhan. Awasi hidup kami, berjaga-jaga atas hidup kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan hidup kami selalu dikendalikan oleh Roh-Mu ya Bapa, yang memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan membuka pokok-pokok doa khususnya bagi bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Kami bawa Tuhan negara kami di dalam tangan-Mu ya Bapa. Oh, situasi negara yang makin hari makin terpuruk Tuhan, kami yakin dan percaya hanya tangan Tuhan yang sanggup memulihkan negeri kami. Hanya tangan Tuhan yang sanggup menolong. Hanya tangan Tuhan yang sanggup mengangkat bangsa ini Tuhan. Mari Bapa, bangsa ini sangat memerlukan Engkau Tuhan. Amin. Bangsa ini sangat memerlukan uluran tangan-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu angkat bangsa ini Tuhan. Bawa negara ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Jiwa-jiwa terus berdatangan kepadamu Tuhan. Sebab tangan Tuhanlah yang sanggup merubahkan keadaan negeri ini Tuhan. Tangan Tuhan yang sanggup membukakan jalan bagi setiap problema yang terjadi. Walau badai terus menerus datang Tuhan di negeri kami, bencana yang terus datang silih berganti di negeri ini Tuhan, itu tandanya bahwa Tuhan mau berbuat sesuatu bagi negara ini. Di balik setiap apapun yang terjadi, Tuhan menginginkan bahwa bangsa ini boleh mengalami perubahan, pemulihan, supaya jiwa-jiwa terus berdatangan, pertobatan terjadi di bangsa ini. Hujan akhir zaman, Roh Kudus terus mencurahkan setiap kuasa-Mu ya Bapa di tengah negeri ini Bapa, supaya bangsa ini boleh lebih terbawa ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Dan kami rindu Tuhan supaya bangsa ini boleh bertekuk lutut, memuji, menyembah, mengaku percaya bahwa di dalam Yesus ada segala sesuatu, ada mujizat, ada kuasa yang sanggup memulihkan. Mari Tuhan tolong Presiden kami Bapak Prabowo dan Gibran. Tuhan tolong Bapak beri hikmat akal budi dalam memimpin negara ini Bapak. Oh, tidak sedikit rintangan yang terjadi
banyak masalah yang terjadi. Tuhan kiranya senantiasa yang tolong, Tuhan yang senantiasa memberikan perlindungan-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan yang terus bekerja, Tuhan yang terus menjamah bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh mengalami Tuhan pertolongan-Mu. Mari Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang ajaib, tangan-Mu yang penuh dengan luka, Tuhan yang sanggup menolong Tuhan setiap kesulitan yang terjadi di negeri ini, di bangsa ini Bapa. Dan kami yakin dan percaya kuasa Allah terus dinyatakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa saat ini untuk gereja-Mu di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah dunia yang sedang dalam keadaan gelap. Mari Tuhan Kau bela tangan Tuhan yang menolong, tangan Tuhan yang mengangkat setiap Tuhan, memulihkan gereja-Mu. Tuhan boleh bangkit berseru kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya lewat hamba-hamba Tuhan, lewat setiap pengerja-pengerja, buat setiap pendoa-pendoa, akan terjadi perubahan-perubahan yang besar Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, gereja-Mu akan terus bangkit, gereja-Mu terus akan mengalami Tuhan kuasa-Mu. Tuhan terima kasih. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Bulani Pak Yusuf, keluarganya Tuhan diberkati dalam setiap pelayanannya. Tuhan sikapkan setiap rahasia-rahasia firman Tuhan, sehingga kami boleh mengalami Tuhan pembaharuan, kami boleh terus di-upgrade terus Tuhan, kami boleh mengalami pemulihan Bapa, dan kami boleh lebih diyakinkan Tuhan bahwa hanya Tuhan yang sendiri akan menolong kami. Kerinduan hamba-Mu untuk memiliki rumah ibadah yang permanen, Tuhan juga akan sediakan. Engkau Allah ya Fajiri, Allah yang sanggup menolong, Allah yang membukakan jalan. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagimu ya Bapa. Tuhan pasti akan kerjakan pada saatnya nanti Tuhan. Kami yakin Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan yang berseru siang dan malam. Kami yakin Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Bapak. Sebentar kami serahkan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan dua berkat. Mari saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berterima kasih atas kasih anugerah, kemurahan, kebaikan, penyertaan Tuhan, urapan Tuhan yang baru yang Tuhan beri dalam setiap hidup kami. Tuhan Yesus, terimalah ucapan syukur kami lewat ibadah malam hari ini. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan ibadah kami membawa perubahan dalam hidup kami. Kami percaya ada terobosan, mujizat, keajaiban Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Buat kasih, kemurahan yang Tuhan beri dalam hidup kami mengucap syukur dan berterima kasih. Mari saudara, pulanglah, terimalah berkat, pertolongan, cinta kasih Tuhan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di dalam kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaan dan pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Tuhan telah mencurahkan minyak anggur gandum yang baru mengalir di dalam hidupmu, sehingga memenuhi bejana-bejanamu, lumbung-lumbungmu dipenuhkan meluber di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak berhemat, tidak kekurangan. Kau berlimpah-limpah berkat tercurah, mengalir dalam hidupmu. Apa yang kau kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus selalu menyertai engkau. Terima kasih Bapa buat urapan kuasa-Mu, darah-Mu yang memeteraikan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Bahkan kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa, di mana kasih-Mu melingkupi kehidupan kami. Kami berterima kasih malam hari ini Bapa, kami sudah menerima berkat yang dari Bapa Surgawi turun dalam hidup kami. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai malam hari ini
ini hingga Maranatha. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, kita sama-sama mengangkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Kami sangat yakin. Kami sangat percaya. Kedatangan Tuhan yang memberkati kami berlimpah. Tuhan memperluas daerah ekonomi kami, daerah pekerjaan, pelayanan kami. Tuhan perluas setiap rencana dalam hidup kami sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus, ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami. Tangan Tuhan yang melindungi, memimpin, mengarahkan, menuntun setiap langkah Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan menggendong setiap kami, sehingga malam petang kesakitan, marah bahaya, sakit penyakit Tuhan tidak dapat menimpa, malah berubah sekali, tidak dapat mendekat dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, ada tangan Tuhan yang melindungi di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kecemasan pun tidak dapat mendekat dalam hidup kami. Kami punya Tuhan Yesus, Roh-Mu dalam kami lebih besar, kuasanya, kasihnya melingkupi hidup kami, memenuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.